program-programnya apa saja yang sudah dilakukan? Alhamdulillah kami di Bawaslu di tahun 2025 ini kami baru-baru menyelenggarakan pendidikan pengawasan partisipatif yang kemudian konsepnya adalah daring. Jadi kami menjaring orang-orang yang kemudian hari ini mau belajar untuk mendaftar di Bawaslu. Jadi setiap kabupaten kota itu kemudian memiliki kuota sekitar 40 orang. Yang kemudian harus kita sukseskan untuk memilih pemimpin. Bukan untuk kemudian saling menjatuhkan, bukan dengan kekerasan dan sebagainya. Ini yang kemudian harus digaungkan ke depan. Nah, kalau untuk perbaikan saya masih yakin kalau itu ditopang dengan regulasi yang bagus. Bagaimana soal penyelenggaraan pemilu di 2024 kemarin dengan begitupun juga bagaimana Pak Dede atau Bawaslu Kota Makassar melihat proses penyelenggaraan pilkada khususnya dari sisi pengawasan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih. Kembali di podcast KPU Kota Makassar dengan saya Muhammad Abdi Gonjing selaku host pada podcast kali ini. Untuk kesempatan podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Bawaslu Kota Makassar, yakni Pak Dede Arwinsyah. Selamat datang Pak Dede. Ya, terima kasih. Ya, bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah. Baik-baik ya? Alhamdulillah baik-baik. Iya, alhamdulillah. Jadi kesibukan sekarang ini bagaimana Pak? Setelah pasca pilkada ini seperti apa? Ya, terima kasih. Pertama mungkin saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman KPU Kota Makassar yang sudah membuka ruang kepada saya khususnya dan teman-teman di Bawaslu untuk kemudian berbagi melalui program podcast ini. Saya kira ini salah satu ruang yang kemudian disediakan oleh teman-teman KPU untuk kemudian bagaimana kita menghadirkan bincang-bincang atau memberi pengetahuan kepada halayak terkait dengan apa yang kita lakukan di pasca pelaksanaan pilkada dan pemilu tahun 2024. Tapi ya alhamdulillah kita posisinya setelah pilkada ini kira-kira seperti di KPU lah ya. Ya. Sama masing-masing dengan kesibukan masing-masing dari sisi KPU misalkan di sisi teknis penyelenggaraannya dan juga partisipasi masyarakatnya, juga mungkin dari sisi di Bawaslu soal pengawasan, khususnya bicara soal pengawasan partisipatif yang selama ini menjadi salah satu isu utama juga di Bawaslu. Tapi sebelum itu Pak Dede, sebelum kita masuk ke soal tema kita, jadi tema kita hari ini teman pemilih itu soal apa dan bagaimana itu pengawasan partisipatif. Tapi sebelum saya masuk ke situ, teman pemilih, saya mau mendengar dulu dari Pak Dede atau dari Bawaslu lah secara umum, khususnya Bawaslu di Kota Makassar, bagaimana soal penyelenggaraan pemilu di 2024 kemarin dengan begitupun juga bagaimana Pak Dede atau Bawaslu Kota Makassar melihat proses penyelenggaraan pilkada khususnya dari sisi pengawasan. Silakan Pak Dede. Terima kasih. Jadi kemarin di tahun 2025 ini, sebagaimana kita ketahui bahwa teman-teman KPU lagi menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagai salah satu program nasional yang kemudian dihadirkan oleh teman-teman KPU. Selain itu pendidikan politik bagi pemilih yang kemudian jalan sebagai pendidikan program pemilih. nasional. Iya, program pendidikan pemilih. Nah, kami karena tugas utama kami adalah melakukan pengawasan, otomatis tahapan yang kemudian berjalan hari ini di teman-teman KPU khususnya PDPB ini, itu yang kemudian menjadi satu titik untuk kami lakukan pengawasan. Di sisi yang lain baru-baru terbit kemudian surat keputusan Bawaslu terkait dengan pengawasan, terkait dengan data pemutakhiran data partai politik yang kemudian menjadi agenda dari teman-teman KPU. Sehingga kami dituntut untuk melakukan
pengawasan terkait dengan dua agenda itu. Verifikasi partai politik ya? Iya. Verifikasi partai politik apa? Verifikasi ya? Ya, verifikasi administrasi terkait dengan partai pemutahiran politik. Data partai politik. Nah, itu dua hal yang kemudian menjadi concern kita untuk tahun 2025 itu. Selain di 2025 itu saya selalu menganggap bahwa itu adalah tahun evaluasi bagi kita. Iya. Karena penyelenggaraan 2024 itu kan berakhir di bulan di bulan Maret kemarin. Ya, di bulan Maret. Pasca pelantikan kepala daerah itu kan tugas-tugas yang kemudian kita laksanakan selama ini, baik tahapan permulaan sampai dengan tahapan pasca pelantikan itu sudah kita lewati. Iya, 20 Februari ya kemarin ya, 20 Februari. Dan pasca itu kan kita ketahui bahwa banyak pembelajaran yang kemudian kita petik dari proses kemarin. Meskipun pembelajaran itu bukan hanya terjadi di Makassar, misalnya terjadi di kota-kota lain. Kalau di Sulsel ini ada kota Palopo, yang kemudian panjang juga prosesnya. Iya, yang kemudian proses pelaksanaan itu kan nanti berakhir di bulan 8 dan bulan 9 kemarin. Setelah pelantikan kemarin ya. Ini yang kemudian menjadi pembelajaran kita, ya, bahwa di tahun 2025 itu kami selalu mengistilahkan sebagai tahun evaluasi. Sama di KPU juga kita melakukan evaluasi. Iya, sebagaimana sampaikan tadi Pak Abdi, bahwa 2025 itu kita ini semua mengevaluasi diri, baik dari sisi kelembagaan, baik dari sisi tugas, apa yang kemudian menjadi kekurangan kemarin. Selain itu kan banyak kemudian putusan MK yang kemudian keluar di tahun 2025 pasca pilkada. Iya. Dan banyak putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berhubungan tentang pilkada yang berada di kabupaten lain yang kemudian menjadi pembelajaran besar bagi kita. Jadi jurisprudensi lah bagi kita ya. Iya, khususnya misalnya terkait dengan rekomendasi Bawaslu yang ke depan itu harus disamakan dengan putusan. Itu kan salah satu bentuk terobosan dari putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian menjadi lebih progresif lah ya, lebih progresif bagi kelembagaan Bawaslu ke depan, supaya tidak ada lagi alasan bahwa rekomendasi itu sifatnya tidak ditindaklanjuti oleh teman-teman KPU. Nah, itu salah satu yang kemudian menjadi bahan pembelajaran. Tetapi secara garis besar, hasil evaluasi kami dari berbagai kegiatan yang kami lakukan selama tahun 2025 ini, ada dua aspek yang kemudian saya lihat. Yang pertama adalah aspek dari sisi kelembagaan dan evaluasi dari sisi teknis penyelenggaraan. Bicara mengenai kelembagaan, saya kira kita sepakat bahwa kita harus kemudian mendudukkan posisi 3 penyelenggara ini dengan perannya masing-masing. Betul. Misalnya teman-teman KPU dengan teknis penyelenggaraan, penyelenggara teknisnya ya. Iya, Bawaslu dengan pengawasan terkait dengan persoalan yang kemudian secara teknis dilaksanakan, dan yang ketiga adalah aspek etika yang kemudian menjadi ranah dari teman-teman DKPP. Nah, kita kan belajar bahwa ada kemarin misalnya satu kejadian yang kemudian mengharuskan lembaga lain masuk ke kita, misalnya ombudsman. Misalnya ombudsman masuk kepada kita, itu dalam rangka, kalau saya lihat, karena adanya ketidaktegasan aturan terkait dengan kewenangan masing-masing lembaga. Nah, sehingga ke depan kalau saya lihat dari sisi aspek kelembagaan ini yang kemudian harus diperkuat. Maksud saya betul-betul teknis kita serahkan ke teman-teman KPU, pengawasannya ke Bawaslu. Jadi kalau ada hal rekomendasi dan apa, sudah tidak ada lagi kemudian tafsir lain. Begitupun teman-teman Bawaslu, dia harus berbenah bahwa ketika memberi rekomendasi harus memberi rekomendasi yang jelas. Apa yang harus dilakukan pasca rekomendasi itu. Nah, ini yang kemudian kalau saya supaya tidak memunculkan kebingungan. Tidak memunculkan kebingungan bagi teman-teman teknis. Karena kan keberadaan undang-undang sendiri yang mengharuskan kami kemudian harus hanya menyampaikan bahwa terjadi misalnya pelanggaran, kemudian menyampaikan kepada teman-teman KPU untuk menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ke depan pas keputusan Mahkamah Konstitusi, saya kira harus ada parameter. Misalnya ketika kita merekomendasikan sanksi administrasi berupa apa yang harus diberikan oleh teman-teman KPU, harus diperjelas. Dan betul. Salah satu pintunya harus melalui regulasi.
Betul. Perbaikan regulasi. Tidak ada jalan lain selain perbaikan regulasi. Supaya tidak jadi multitafsir lah. Iya. Tidak multitafsir. Nah, itu yang kemudian saya anggap sebagai evaluasi dari sisi kelembagaan. Sedangkan dari sisi teknis, banyak hal yang kemudian kalau kita berbicara terkait dengan teknis, mulai dari tahapan awal sampai dengan tahapan akhir. Ya. Mulai misalnya tahapan awal di pemutahiran daftar pemilih. Iya. Nah, ini yang kemudian kalau saya antara teman-teman KPU dan Bawaslu ini itu apa ya, dua lembaga yang kemudian sebenarnya satu. Jadi tidak ada lagi yang kemudian bilang ini data tidak boleh. Kalau menurut saya pribadi, intinya mestinya harus persepsinya sama. Iya, saling berbagilah data, saling berbagi data. Karena misalnya dengan asumsi kemarin ada data pemilih yang kemudian tidak diberikan dengan alasan ini adalah rahasia undang-undang perlindungan data pribadi. Ya, data pribadi. Tetapi di satu sisi misalnya memberi kepada Pantarli yang kerjanya cuma 1 bulan. Nah ini juga menjadi bahan kritikan. Jadi saya kira memang itu perlu kembali ke regulasi. Jadi penguatan kelembagaan kita saya kira penting untuk jadi bahan evaluasi untuk penguatan kelembagaan. Betul. Supaya antara KPU dan Bawaslu ini sebenarnya satu sama-sama penyelenggara. Iya. Sama-sama penyelenggara, tapi sebenarnya karena tadi mungkin ada kegangalan tidak jelasan di ketidaktegasan. Bukan tidak jelas, sudah jelas tapi kurang tegas di regulasi sehingga tumpang tindih antara yang semestinya dilakukan. Karena teman-teman KPU dan teman-teman Bawaslu kan satu tujuannya. Ya. Bagaimana menghadirkan pemilu ini berjalan aman, lancar, sesuai asas dan prinsip pemilu. Betul. Kan itu yang kita selalu dorong. Jadi memang ini saya kira menjadi penting lah bahan evaluasi untuk kita, khususnya ketika kita bicara soal kelembagaan dan juga tentu bagaimana pemilu ke depan. Iya. Ditambah dengan misalnya pada tahapan kampanye. Ya. Nah ini juga yang kemudian regulasinya harus diperjelas. Apalagi dengan modus-modus yang hari ini terkait dengan pelanggaran kampanye itu yang kemudian berkembang secara pesat. Yang di kita tidak ada aturannya. Tidak ada. Tidak ada aturannya di kita. Kita yang kemudian menjadi bulan-bulanan masyarakat. Betul. Karena ekspektasi masyarakat menganggap bahwa ini adalah kerjaannya Bawaslu karena dia mengawasi. Tetapi di satu sisi regulasi kemudian tidak memberi kami senjata untuk bagaimana menghukum. Nah, bagaimana kemudian kami menindaklanjuti. Saya kira ini penting Pak Dede karena ya pelajaran kemarin waktu kita pilkada sebenarnya kan ya kita biasa kadang menerima laporan masyarakat tapi sekali lagi kita tidak punya kewenangan dalam memberikan hukuman. Iya. Kita paling rekomendasi ya kalau di Bawaslu paling jauh rekomendasi ya. Rekomendasi. Nah, misalnya terkait dengan alat peraga kampanye. Itu untuk kampanye ya, untuk tahapan kampanye. Misalnya alat peraga kampanye ini kan selalu menjadi polemik di setiap pemilihan. Betul. Siapa yang punya kewenangan untuk menurunkan? Kita kan selalu bilang, teman-teman KPU selalu bilang Bawaslu. Teman-teman Bawaslu bilang bukan kami, KPU. Atau kan misalnya Satpol PP. Pemda. Ya. Karena ada peraturan daerah terkait dengan larangan pemasangan alat alat peraga yang menyerupai penertiban lah ya. Iya, penertiban. Nah, sehingga ini yang kemudian harus diperjelas ke depan. Evaluasi yang kemudian kita lakukan di tahun 2025 ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan kita agar kita menghasilkan regulasi. Belum pada aspek teknis pelaksanaan di hari H. Misalnya, banyak problem lah di situ. Banyak problem di situ. Tetapi kalau saya memberi usul kemarin agar penggunaan teknologi informasi yang betul-betul digencarkan. Ya. Saya kasih contoh begini. Ketika kita mengusulkan untuk pengadaan CCTV di tiap TPS itu kan ringan sebenarnya. Kita belajar dari gugatan pilkada kemarin yang coba mempersoalkan terkait dengan yang terjadi di TPS. Tapi kan yang bicara ini kan tidak ada karena tidak ada alat bukti secara visual. Yeah. Nah, sehingga ke depan saya berpikir ketika ada CCTV, maka CCTV itu akan merekam dari awal sampai dengan akhir kejadian apa yang terjadi di TPS.
Tapi mungkin sisa titik sorotnya saja yang Iya, diatur. sisa titik sorotnya yang Titik diatur sorotnya yang supaya kerahasiaan pilihan Ya. pemilih itu tidak 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 Jadi bocor. prinsip di pemilu soal rahasia itu tetap terjaga. Iya, tetapi segala kejadian yang terjadi di TPS Jadi itu situasi ya, bicara soal situasi di TPS. iya, itu harus terekam. Betul. Saya kira usulan menarik itu Pak. Saya kira itu usulan menarik karena memang ya kita sering mendapat laporan, misalnya kami di KPU kadang mendapat laporan ada kejadian seperti ini, ada kejadian seperti ini, tapi kan hanya berkembang dari satu sisi. Iya. Tidak ada yang lebih objektif. Nah, jadi ini yang paling penting saya kira. Belum lagi kalau cerita lain yang disebut, lain yang ditulis. Itu penting. Kalau ada CCTV itu kan akhirnya kita kelihatan. bisa memperjelas bahwa yang disebut ini sama dengan yang kemudian ditulis di Ya. plano. Nah, ini ke depan yang kemudian menjadi bahan evaluasi. Kira-kira memang penting untuk kita dorong itu, penting untuk kita dorong. Iya, CCTV itu kan nilainya tidak seberapa karena ada sudah sekarang CCTV yang nilainya tidak terlalu Betul. besar dari sisi nilai, tetapi dari sisi manfaat itu jauh lebih besar. Betul. Karena itu bisa menjadi aset teman-teman KPU untuk penyelenggaraan apapun, sisa itu yang dipasang. Menarik. Saya kira itu menarik. Saya kira itu usulan ide itu menarik karena kembali tadi situasi di TPS itu baik pemilu ataupun pilkada untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat rekapitulasi secara berjenjang itu saya kira menjadi usulan menarik. Iya. Selain itu, kalau saya usulkan ya alat scanner. Scanner dalam artian barcode. Iya. Jadi pemilih ketika datang di TPS, dia sisa menunjukkan barcode-nya yang kemudian terkoneksi dengan data Dukcapil. Atau sidali lah ya kalau di KPU ya. Iya, sidali dari KPU. Artinya ketika orang sudah menggunakan barcode itu, maka dimanapun di TPS, manapun dia sudah terdeteksi bahwa orang ini sudah menggunakan hak pilihnya. Jadi tidak akan Tidak ada potensi untuk pemilih menggunakan dua kali. Betul. Memilih dua kali atau menggunakan hak pilih orang lain. Ya, Karena saya kalau kira- dia datang menggunakan hak pilih orang lain, saya kira dia akan terbaca karena kan ada Betul. foto di situ. Ada fotonya. Ada foto. Saya kira ini usulan menarik apalagi kalau sekarang ini kan eranya AI ya. AI. Era AI saya kira memang pengembangan teknologi dan memang kemarin kita diskusi juga dengan teman-teman disabilitas khususnya disabilitas mereka mendorong soal pemanfaatan teknologi. Iya. Pemanfaatan teknologi utamanya baik itu di hari H ataupun sebelum pelaksanaan hari utama ada pas masa kampanye, masa sosialisasi itu. Saya kira ini menarik lah apalagi era sekarang era AI yang apa ya lebih memudahkan kita dan memberikan kesempatan kita untuk bekerja lebih transparan. Sebenarnya sistem yang kedua itu murah sebenarnya. Karena dia hanya sistem yang kemudian dibangun. Iya. Tetapi kalau alat kan saya kira setiap orang hari ini kan Bisa punya pakai yang namanya handphone. HP, ya. Justru dalam satu orang itu biasanya punya 2 sampai 3 handphone. Nah, sehingga tidak mudah, tidak sulit sebenarnya untuk menerapkan. Sisa bagaimana kebijakan pimpinan kita di atas ya yang dalam hal regulasi, dalam hal supaya kita punya payung hukum untuk menggunakan CCTV maupun scan itu, ya kita butuh payung hukum. Itu otomatis. Yang kedua, political will-nya pimpinan kita di atas ini, karena kalau kita di tingkatan kabupaten kota ini kan kita kan bukan regulator, bukan kita yang mengatur. Kita kan yang eksekutor. Iya, kita ini eksekutor. Jadi kita apa perintah pimpinan dari atas, kita laksanakan. kita sebagai anggota di bawah laksanakan. Senang tidak senang, suka tidak suka, rumit Namanya- atau mudah, tidak ada alasan bagi Kita kita rasakan. karena kita adalah eksekutor. Pokoknya kita ini eksekutor saja, Ya, eksekutor itu. saja. Ini yang perlu saya kira teman pemilih pahami bahwa di kabupaten kota itu ya kita lebih sifatnya eksekutor. Ini yang sering kita sampaikan ke masyarakat bahwa regulator itu ada di pusat, di RI, kemudian di provinsi itu lebih bicara soal koordinator. Nah, kita di kabupaten kota itu lebih ke eksekutor kebijakan. Kira-kira itu seperti itu. Saya kira ini menarik lah sebagai bahan evaluasi dan juga bahan refleksi kita khususnya dalam penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada di 2024 kemarin. Jadi memang kami juga di KPU juga 2025 ini lebih banyak melakukan evaluasi baik itu dari sisi penyelenggaraannya ataupun juga dari sisi program-program yang kita buat untuk bagaimana kemudian memasifkan pemilih, pemilih bisa lebih aktif berpartisipasi juga itu ya. Tapi kita kembali dulu ke topik utama kita pada siang hari ini, Pak Dede. Soal sebelum tadi, karena ini saya dari tadi ngomong soal partisipasi.
Nah, di Bawaslu kan kita mengenal soal pengawasan partisipatif. Itu apa itu sebenarnya pengawasan partisipatif dan bagaimana sebenarnya? Ya, pengawasan partisipatif itu lebih kepada bagaimana mengajak kepada seluruh warga masyarakat yang ada bahwa sebenarnya pemilu dan pilkada itu bukan hanya milik penyelenggara, Ya. tetapi milik seluruh warga Kota Makassar khususnya dan seluruh rakyat Indonesia yang telah memenuhi syarat. Nah, kenapa pengawasan partisipatif ini perlu? Agar beban kerja yang kemudian ditumpahkan kepada penyelenggara dalam hal ini, khususnya Bawaslu sebagai pengawas, itu bisa kita sedikit kurangi dari sisi beban kerja. Karena bayangkan teman-teman, ketika kami di Bawaslu Kota Makassar dengan jumlah 5 orang anggota Bawaslu, plus kemudian beberapa staf anggaplah 20 orang di Bawaslu. Kemudian kami dituntut untuk kemudian mengawasi sekitar 1 juta warga Kota Makassar. Itu kan kecamatan, 15 kecamatan, 159 kecamatan. Iya, 153 kelurahan. Iya. Dan ditambah dengan jumlah warga Kota Makassar yang memenuhi wajib pilih kemarin itu kan sekitar 1 juta lebih. Iya. Kalau sekarang harus PDPB terakhir kemarin 1.070.000 sekian. Iya. Bayangkan ketika itu dibebankan kepada Bawaslu, maka itu adalah hal yang mustahil. Iya, jadi memang peran masyarakat penting ya, peran masyarakat penting. Peran masyarakat penting. Dan itu tidak mungkin dicapai dalam hal 1-2 tahun. Ya. Tidak mungkin dicapai dalam 1 kegiatan, 2 kegiatan. Betul. Karena ini terkait dengan kultur, terkait dengan budaya masyarakat. Dan yang namanya untuk merubah budaya itu sesuatu dia tidak ucuk-ucuk harus merubah. Betul. Tidak, tapi ini ada ini habit. Ada kebiasaan yang kemudian ada permakluman yang kemudian harus diluruskan bahwa permakluman itu adalah sesuatu yang salah. Bahwa ya misalkan yang biasa kita dapat di lapangan nih. Mungkin saya kira kami juga di KPU sering dapat itu ketika kita turun sosialisasi bahwa serangan fajar itu dianggap rezeki atau politik uang itu dianggap rezeki. Nah, ini bahaya ini. Bahaya. Makanya ke depan ini yang kemudian harus dipahamkan. Minimal, makanya saya selalu sampaikan ke teman-teman bahwa pengawasan partisipatif ini jangan selalu berpikiran bahwa kita akan merubah 1 juta warga. Ya. Kita mulailah dari lingkungan terkecil. Mulai dari lingkungan terkecil, misalnya dari keluarga kita, tetangga kita, depan, belakang, samping, kanan, kiri rumah kita. Dari situ saja, itu adalah hal yang luar biasa kalau kita mampu menanamkan nilai-nilai terkait dengan nilai-nilai yang kemudian dilarang dalam pesta demokrasi. Itu jauh luar biasa efeknya dibandingkan dengan kita berpikir hal yang jauh lebih besar. Jadi lebih bersifat agensi ya, bagaimana menciptakan agen-agen pengawas. Iya, bagaimana sebenarnya orang merasa bahwa pesta demokrasi ini adalah bagian dari mencari pemimpin yang betul-betul diharapkan. Nah, sehingga melalui surat keputusan Bawaslu tentang pola pengembangan pengawasan partisipatif, itu kemudian kita bangun dengan keterbatasan efisiensi anggaran yang kemudian dicanangkan oleh pemerintah ini. Kita mencoba bagaimana ke depan di 2026 ini, itu kita jadikan sebagai tahun untuk menggalang pengawasan partisipatif. Nah, kami sudah berkoordinasi dengan dengan Departemen Agama Kota Makassar. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan MOU dengan teman-teman Depak, karena kami ingin menyasar pada sisi keagamaan realitas warga. Karena saya melihat ketika kita masuk ke segmen warga masyarakat, jauh lebih bagus kita masuk melalui segmen agama. Karena yang kita ingin sampaikan ini adalah tentang kebaikan. Tidak ada satupun agama saya kira yang menolak tentang kebaikan. Dan yang kita akan dorong ini insya Allah ke depan, karena apalagi kita akan memasuki bulan Ramadan di bulan 2. Nah, makanya di bulan 1 kami akan genjot untuk kemudian kami akan menjalin komunikasi dengan Departemen Agama. Kami sudah ketemu 1 kali dan kami akan canangkan untuk kemudian bagaimana penyampaian terkait dengan pendidikan politik ini masuk dari sisi religiusitas. Itu yang kami canangkan di 2026. Karena kami melihat teman-teman KPU kan sudah masuk pada segmen pemilih pemula dalam hal ini SMA, sehingga kami menyasar SMA yang kemudian belum tersentuh oleh teman-teman KPU. Kami masuk ke segmen itu supaya dia tidak tabrakan, dia tidak terkesan
apa namanya, dualisme. Double lah, Ya, double lah ya. lebih baik kita berbagi kepada teman-teman yang belum Betul. mendapatkan pendidikan itu, tetapi di satu sisi kami mencoba melakukan terobosan-terobosan lain dengan fasilitas minimnya anggaran yang kemudian ada pada kami. Ya, jadi supaya tidak double lah, tidak Iya. double. Tapi saya kira memang menarik karena memang kami di KPU Makassar itu sebenarnya juga punya rencana itu untuk masuk ke sekolah-sekolah, selain sekolah-sekolah juga masuk ke masjid-masjid. Karena kemarin sudah ada tawaran beberapa dari majelis taklim. Nah, makanya mungkin ke depan saya kira kita bisa berkolaborasi lah sambil berkoordinasi yang mana yang Bawaslu datangi, yang mana yang tidak, itu bisa nanti kapan-kapan kita Iya. bareng-bareng lah kira-kira memberikan pendidikan pemilih ya. Iya. Kalau dari Bawaslu sendiri mungkin bagaimana menciptakan agen-agen pengawas partisipatoris tadi itu. Jadi saya kira ini menarik lah karena memang demokrasi ataupun kita bicara soal dalam hal ini pemilu atau pemilihan memang butuh peran serta masyarakat, bukan hanya peran sertanya ketika di TPS atau ketika mencoblos atau menyalurkan hak pilihnya, tetapi bagaimana kemudian masyarakat ini juga berperan aktif dalam pengawasan tadi. Jadi tidak hanya sebagai pemilih, tapi juga sebagai pengawas. Dan ini saya kira penting. Tapi saya mau sedikit lagi nih Pak Dede. Saya kira-kira untuk 2025 ini apa yang sudah dilakukan atau apa yang dilakukan selain tadi sudah disampaikan bahwa proyeksi untuk 2026 nanti dengan Departemen Agama, apa yang dilakukan dalam mengimplementasikan tadi soal pengawasan partisipatif tadi itu? Iya. Program-programnya apa saja yang sudah dilakukan? Alhamdulillah kami di Bawaslu di tahun 2025 ini kami baru-baru menyelenggarakan pendidikan pengawasan partisipatif yang kemudian konsepnya adalah daring. Jadi kami menjaring orang-orang yang kemudian hari ini mau belajar untuk mendaftar di Bawaslu. Jadi setiap kabupaten kota itu kemudian memiliki kuota sekitar 40 orang. Jadi model agensi-agensi begitu ya? Iya. Jadi kemarin alhamdulillah semua kabupaten kota mencukupi kuota itu. Kita juga Makassar 40 dan di tes akhir itu semua lulus. Post tes pasca pelaksanaan kegiatan itu kan ada tesnya. Kemudian ada rencana tindak lanjutnya apa dan sudah di tahapan mana. Berarti output dari kegiatan ini sebenarnya menciptakan agen-agen pengawas begitu di masa yang akan datang ya? Jadi konsep pendidikan pengawasan partisipatif kemarin yang kemudian dijalankan oleh Bawaslu itu kemudian mendapat apresiasi dari pimpinan di Komisi 2 yang kemudian pada saat RDP kemarin kita dengar itu adalah program yang saya kira sangat bagus. Karena secara sukarela orang anak-anak muda mendaftarkan yang diri, punya niatan baik terkait dengan bagaimana melihat demokrasi ke depan ini, itu kemudian mendaftarkan diri secara sukarela. Belajar, kemudian setelah belajar, kemudian mereka disuruh membuat rencana aksi. Rencana aksi apa yang kemudian akan mereka lakukan, yang kemudian itu akan di-follow up terus. Apa rencana aksinya dan bagaimana sudah sampai tahapan mana rencana aksinya. Jadi ada yang kemudian membentuk komunitas yang untuk sifatnya pengawasan partisipatif. Nah, saya kira program ini yang di 2025 ini yang kemudian berjalan. Selain misalnya penguatan kelembagaan kemarin, kemudian pendidikan pengawasan partisipatif, kemudian kunjungan ke sekolah-sekolah. Nah, di 2026 saya kira itu pasti akan dikembangkan kembali. Misalnya Bawaslu pembelajar, Bawaslu belajar, itu juga kemarin kami 3 hari mengikuti Zoom-nya. Setiap provinsi kemudian diberi menjadi pemateri, kemudian diberikan materi, kemudian mereka yang menyampaikan terkait dengan materi-materi yang menjadi tanggung jawab masing-masing provinsi. Nah, kami betul-betul belajar. Ini adalah bagian dari peningkatan SDM yang kemudian dirancang oleh Bawaslu RI. Peningkatan kapasitas lah ya. Sambil juga bagaimana kemudian dari sisi kelembagaan menjaring orang-orang yang kira-kira punya kepedulian. Punya kepedulian terhadap proses demokrasi kita, dalam hal ini proses pemilu, dalam hal ini mungkin pengawasan ya kalau dari sisi Bawaslu. Dan saya kira memang ini penting. Karena kami juga sebenarnya di Bawaslu, di KPU, khususnya di KPU Kota Makassar, Sulawesi Selatan secara umum, kita mencoba bagaimana mendorong menciptakan agen-agen demokrasi tadi. Jadi bukan supaya ketika penyelenggaraan di masa yang akan datang itu lebih baik lah. Saya kira ini menjadi penting. Saya kira
hal-hal yang dilakukan oleh Bawaslu ini sebenarnya sama dengan yang dilakukan oleh KPU, karena dari sisi pengawasannya dilakukan, dari kemudian kita lebih bicara soal bagaimana pendidikan pemilihnya. Nah, ini yang penting. Nah, saya sebelum masuk di pertanyaan terakhir saya, ini kira-kira pertanyaan santai saja, Pak Dede. Kira-kira kalau di masa-masa yang akan datang ini, kira-kira bagaimana Pak Dede melihat proyeksi demokrasi di Indonesia? Saya kira putusan Mahkamah Konstitusi itu banyak melahirkan paradigma baru terkait dengan demokrasi. Khususnya misalnya putusan terbaru yang cukup menuai polemik terkait dengan pemisahan antara pemilu lokal dan pemilu nasional. Saya kira itu adalah bagian dari bagaimana mencari sistem yang terbaik terkait dengan demokrasi kita. Kalau saya melihatnya dari sisi ikhtiar itu. Nah, kalau saya secara pribadi, saya melihat arah cerah itu masih ada. Masih besar harapan kita, yang penting kita kemudian mau berubah dan berbenah. Kita kemudian jangan mengukung diri bahwa ketika kita berada di satu lembaga, kemudian kita sektarian lembaga. Karena kita ini kan insan yang kemudian bisa saja hari ini berada di lembaga satu, besok kita berada di lembaga lain. Betul. Itu bisa saja. Sehingga ke depan yang dibutuhkan sebenarnya adalah bagaimana memang tekad untuk menghadirkan pesta demokrasi yang betul-betul sesuai dengan asasnya. Ya, sesuai dengan amanah undang-undang. Iya, sesuai dengan amanah undang-undang. Bagaimana kita menghadirkan pesta demokrasi yang betul-betul semua orang merasakan bahwa ini adalah pesta yang betul. Kemudian harus kita sukseskan untuk memilih pemimpin. Bukan untuk kemudian saling menjatuhkan, bukan dengan kekerasan dan sebagainya. Ya, ini yang kemudian harus digaungkan ke depan. Nah, kalau untuk perbaikan, saya masih yakin kalau itu ditopang dengan regulasi yang bagus. Jadi intinya bahwa bagaimana kemudian ya kita serahkanlah para pembuat regulasi kita di negara ini kira-kira seperti apa menyikapi soal putusan MK itu. Khususnya termasuk soal pemisahan pemilu dan pemilihan ya. Saya kira itu menjadi penting. Nah, ini yang menjadi supaya tidak lagi ada polemik lah di luar. Yang akhirnya juga di kita yang sering menjadi bulan-bulanan, baik itu penyelenggara teknisnya di KPU ataupun penyelenggara pengawasan ini kita sering menjadi bulan-bulanan. Bagaimana itu, Pak? Ini kita agak sulit menjawab ini yang saya kira kita serahkanlah kepada para regulator kita, tuanya di negara kita yang punya kewenangan untuk membuat regulasi itu. Nah, ini terakhir Pak Dede, saya mau minta resolusi dari Pak Dede untuk di 2026 nanti. Bagaimana? Saya berharap mudah-mudahan di 2026 dengan keterbatasan yang dimiliki oleh semua instansi yang ada hari ini, ya kita bisa menghadirkan satu kegiatan yang saya kira minim dari sisi anggaran tetapi memberi dampak yang besar bagi seluruh masyarakat dan untuk demokrasi kita. Misalnya tadi menggunakan daring itu teknologi teknologi bagi orang yang kemudian ingin belajar, dan bagaimana caranya kita menjangkau khalayak ramai secara minim anggaran tetapi dampak yang lebih besar adalah melalui tempat-tempat ibadah. Tetapi perlu diingat bahwa tempat ibadah bukan tempat untuk berpolitik, tetapi rumah ibadah adalah tempat untuk kita menyuarakan tentang kebaikan. Rumah ibadah kita gunakan untuk selain beribadah kita gunakan untuk bermusyawarah. Saya kira itu juga ibadah lah, Pak. Iya. Dan rumah ibadah itu, rumah ibadah agama apapun, ya saya kira kita akan dorong di 2026 untuk menjadi ruang agar kebaikan itu kita tularkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Karena di rumah ibadah lah, baik di masjid, gereja, semua golongan itu ada di sana. Semua kebaikan lahir di situ. Muda, kaya, miskin, dan segala sesuatunya yang ada di republik ini, di bumi ini, pasti akan kembalinya kepada rumah ibadah. Saya jadi ingat itu Pak Dede, kalau ingat rumah ibadah yang sama-sama dulu lah. Jadi rumah ibadah itu jadikan semua segala kebaikan di kampung-kampung itu lahir dari situ. Karena kalau misalnya tokoh agama yang menyampaikan itu di mimbar, itu jauh akan lebih efektif untuk didengar daripada kemudian kita hanya berkuar-kuar di luar. Betul.
Karena kalau dengan dalil agama, dengan dalil kebaikan itu disampaikan, saya yakin dia akan membawa pada sisi nurani. Betul. Jadi Sehingga- menyentuh hati menyentuh ya. hati. Menyentuh hati. Menyentuh hati inilah yang kemudian akan kita gagas ke depan di 2020. Saya kira ini menarik. Saya kira menarik, resolusi menarik ini, bahwa saya tadi stretching bahwa yang saya garis bawah itu bahwa dengan apa namanya, sumber daya yang seminimal mungkin atau yang minimal tadi, tapi bisa memberikan dampak. Iya. Ya, resource-nya sedikit tapi bisa memberikan dampak yang ini. Saya kira memang prinsip-prinsip di kita memang memberikan itu dari sedikit, tapi bisa memberikan dampak yang lebih Besar. besar kepada orang lain, khususnya pada pemilih. Nah, saya kira itu teman pemilih, diskusi kita pada podcast kali ini. Saya kira demikian. Sampai jumpa lagi di podcast-podcast berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube kami. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih Pak Dede. Terima kasih.